back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru gabung, kenalin nama Pila Sapanadi. Terima kasih sudah klik video ini. Akhir-akhir ini kita sering sekali ya diresahkan oleh para penagih bank pinjol yang kerap sekali menagih para customernya dengan cara yang tidak manusiawi ya, yaitu dengan cara meneror, kemudian mengancam keselamatan baik dari customer itu sendiri, keluarga, bahkan sampai dengan teman-teman terdekat. Dan itu bukan hanya menimpa kita ya, para rakyat biasa, tapi bahkan sampai merambat ke para selebritis yang mendapat beberapa SMS, mendapatkan beberapa WhatsApp berisi ancaman tentang keselamatan dari orang yang bersangkutan maupun keluarganya. Nah, seperti yang kita ketahui sama-sama juga, beberapa waktu lalu sempat ada korban yang bunuh diri diduga karena depresi, karena kerap kali mendapatkan ancaman, tekanan dari para penagih bank pinjol ya. Oke, kita ketahui juga bahwa ini di dalam masa-masa pandemi ekonomi masih goyang ya, belum stabil. Jadi ada beberapa dari teman-teman kita yang mungkin memutuskan untuk meminjam di bank pinjol ya, sebagai cara untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Tapi bukannya malah tenang, itu malah bikin keadaan makin ruwet, makin berat ya, dengan bunga yang ya kadang-kadang nggak masuk akal, kemudian cara penagihannya juga yang tidak manusiawi. Nah, bagaimana caranya agar kalian terhindar dari yang namanya bank pinjol? Adalah kalian harus bikin usaha sendiri ya. Salah satunya adalah usaha kosmetik. Terus banyak banget yang beralasan, misalkan kalian mau bikin usaha itu, yang pertama kalian nggak punya modal, kemudian kalian nggak tahu mau jual produk apa, terus kalian juga nggak tahu masarinnya seperti apa. Jadi di video ini aku akan bahas sesuai dengan pengalaman pribadi aku, karena aku pribadi memang sebelum memutuskan untuk jadi content creator atau bikin YouTube seperti ini, sebelumnya aku memang pedagang make up ya. Jadi di sini aku akan sharing sesuai dengan pengalaman pribadi aku. Nah, yang pertama adalah kalian harus tentukan produk apa yang ingin kalian jual ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang make up. Nah, make up itu juga kalian harus tentukan dulu kalian maunya itu jual make up yang brandnya udah terkenal atau brandnya yang belum terlalu terkenal, karena masing-masing itu punya resiko, punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Oke, sekarang kita contohin aja ya. Kalau misalkan kalian memutuskan untuk menjual produk make up dengan brand yang sudah cukup terkenal, kekurangannya adalah, kita mulai dari kekurangannya. Jadi kekurangannya adalah kalian nggak bisa terlalu matok harga terlalu tinggi ya, karena harganya itu sudah baku dan banyak orang yang sudah tahu juga. Sedangkan kelebihannya adalah kalian jualnya tuh lebih enak ya, karena brandnya udah familiar, banyak dikenal orang, otomatis itu akan mempermudah kalian untuk menjual produk tersebut. Nah, sedangkan kalau misalkan kalian pilih produk dengan brand yang belum terlalu terkenal, kelebihannya adalah kalian bisa matok harga ya lebih tinggi. Nah, sedangkan kelebihannya, mohon maaf, kekurangannya adalah orang kadang-kadang masih agak ragu ya. Jadi butuh usaha yang lebih ekstra untuk memperkenalkan dan juga memasarkan produk tersebut. Nah, kalau kalian udah tahu produk apa yang ingin kalian jual, setelah itu kalian tinggal tentuin dulu nih target pasar kalian di mana ya. Misalkan kalian adalah seorang mahasiswa, pastinya kalian akan menargetkan teman-teman kuliah kalian dulu ya. Itu juga bisa kalian sesuaikan, karena kalau misalkan kita ingin jualan di kalangan mahasiswa ataupun pelajar ya, kita harus lihat dulu kemampuan ekonomi ya. Jadi kita pilih produk atau brand yang harganya itu menengah ke bawah, sesuai dengan kantong customer kita atau target pasar kita. Nah, misalkan kalian adalah seorang karyawan ya, bisa-bisa aja kalian menjual produk make up yang brandnya itu sudah lumayan terkenal dan juga harganya mulai dari menengah ke atas ya, disesuaikan dengan kemampuan atau pendapatan dari target pasar kalian sendiri. Yang ketiga, kalian harus bikin
akun sosial media, baik itu Facebook ataupun Instagram. Kalian bisa bikin yang baru atau kalian bisa pakai akun kalian yang sudah ada. Tapi menurutku pribadi ya lebih enak kalau misalkan kalian pakai akun yang sudah ada, karena kan pertemanannya itu udah jadi ya. Kalau misalkan kalian mau bikinnya ulang, akunnya mulai dari nol, itu memang agak lumayan lama ya. Belum lagi kita nge-add teman atau tambahin teman, tambahin follower ya kan. Dan kalau misalkan kalian pakai akun lama kalian, kelebihannya adalah teman-teman kalian itu bisa langsung tahu kalau kalian sekarang sudah mulai jualan make up ya. Hal selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah menentukan di mana kalian akan mengambil produk yang akan kalian jual ya. Kalian bisa ambil di Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun online shop yang namanya sudah lebih besar dan pastinya mereka memiliki stok barang alias barangnya ready ya. Pastiin dulu nih tempat kalian akan ambil barang itu semua barangnya ready, bukan PO, karena nanti misalkan ada orderan masuk ke kalian nggak perlu nunggu terlalu lama. Karena harga produk itu walaupun sama, contoh ya misalkan nih bedak tabur dengan brand yang sama, itu kadang-kadang harganya berbeda-beda di masing toko. Nah, itu adalah tugas kalian selanjutnya. Kalian harus pilih toko dengan harga yang paling murah dulu ya. Itu adalah untuk menaikkan laba yang mungkin saja bisa kalian dapatkan. Nah, setelah itu kalian tinggal ambil fotonya, terus kalian share di sosial media kalian ya. Kalian tenang aja, nggak usah buru-buru untuk mendapatkan orderan ya, biarin aja ya. Kalian posting aja istiqomah setiap hari. Yang penting orang itu tahu bahwa kalian itu sekarang udah mulai jualan. Jadi pas mereka membutuhkan sesuatu berupa make up, mereka sudah tahu akan nyarinya itu kemana. Nah, setelah itu kalau sudah ada orderan yang masuk, kalian tinggal order lagi, karena untuk PO sendiri biasanya itu kita menerapkan aturan 50% DP ya. Jadi dari DP-nya itu kita bisa orderin dulu barang yang dipesan. Baru setelah barangnya datang dibayar 100%. Kalau misalkan tahap dropship ini sudah mulai jalan, kalian tabung dulu uangnya, nggak usah buru-buru dipakai belanja. Kalian tabung, nah itu kalian gunakan untuk nyicil stok barang ya. Kalian mulai stok dulu satu persatu barangnya. Jadi enak kalau misalkan ada customer yang pengen beli, kalian udah punya stok yang ready. Jadi sedikit demi sedikit ya, nggak langsung blok sama sekali kalian stok barang. Tapi kalau misalkan kalian punya modal yang cukup, nggak masalah ya, boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau misalkan kalian mau stok dulu barangnya. Sekarang anggap aja kalian sudah punya stok barang. Selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus menghafal kelebihan dari masing-masing produk kalian ya. Di sini kan kita ngomongin masalah makeup ya. Pastinya kalian harus cobain nih satu persatu produk yang kalian jual. Dengan begitu kalian bisa lebih enak ngejelasin ke customer kalau misalkan ada customer yang nanya tentang produk makeup yang kalian jual. Logikanya bagaimana kalian mau jualan kalau misalkan kalian sendiri belum nyobain dan juga belum tahu dan menguasai produk yang kalian punya. Kalau misalkan masih dalam tahap dropship ya, kalian kan belum bisa nyobain tuh produknya satu persatu. Usahakan kalian harus benar-benar baca detail penjelasan dari masing-masing produknya. Jadi kalian enak untuk jelasin ke customer. Untuk awalnya jualan online itu memang tidak mudah ya, tidak segampang membalikan telapak tangan. Yang penting kunci yang pertama adalah kalian harus istiqomah ya. Nggak usah mundur dulu, nggak usah buru-buru bosan dulu, nggak ada yang beli ya kan, nggak usah mikir seperti itu. Yang penting kalian posting aja dulu setiap hari. Usahakan setiap hari kalian harus posting produk baru ya. Oke, mungkin segitu dulu ya tips dari aku bagaimana caranya untuk memulai usaha make up agar kalian terhindar dari yang namanya bank pinjol. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Saya Sopan Hadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.